Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dan juga peserta didik. Sebelum kita masuk ke materi penjelasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pendidik. Pendidik itu berasal dari kata didik yang berarti memelihara, merawat, dan memberikan ilmu kepada seseorang. Sedangkan bentuk istilahnya, pendidik itu merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan memberikan ilmu serta bimbingan kepada anak untuk bisa menuju ke arah kedewasaan. Nah, jadi pada intinya pendidik itu merupakan orang yang mendidik. Nah, dalam pembahasan kali ini pendidik itu terbagi atas dua. Yang pertama pendidik karena keharusan, yang kedua pendidik dikarenakan emang ditugaskan, emang tugasnya atau diserahi tugas. Pendidik dalam kategori keharusan itu contohnya seperti orang tua. Kalau dalam diserahi tugas contohnya seperti guru. Guru merupakan contoh pendidik yang diserahi tugas untuk mendidik anak. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri seorang pendidik. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari seorang pendidik? Yang pertama yaitu adanya kewibawaan. Yang kedua mengenal anak didiknya. Yang ketiga membantu anak didiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat seorang pendidik. Sifat pendidik itu yang pertama yaitu memiliki sifat zuhud, yang mana sifat zuhud tersebut tidak mengutamakan kehidupan dunia tapi lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu ikhlas dalam pekerjaan. Yang ketiga seorang guru itu harus bersifat maaf terhadap kesalahan, memaafkan kesalahan dari murid-muridnya. Harus menahan kemarahan, bersikap lapang hati dan berbanyak bersabar. Selanjutnya yaitu seorang guru itu harus mencintai murid-muridnya seperti ia mencintai anaknya sendiri. Selanjutnya seorang guru itu harus mengetahui materi mata pelajaran apa yang akan diberikannya, serta harus memahami materi tersebut sebelum diajarkan kepada siswa-siswanya. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Nah, dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Jadi, secara sederhana pengertian peserta didik itu yaitu orang yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas dan kreativitas sendirinya. Adapun ciri-ciri dari peserta didik yang pertama yaitu individu yang memiliki potensi atau bakat-bakat yang berbeda. Di sini maksudnya setiap peserta didik itu potensi atau bakat-bakat yang mereka miliki itu setiap anaknya berbeda-beda di antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang kedua, individu yang sedang berkembang, karena pada saat anak menerima pembelajaran pada usia dini ini, maka itu anak akan lebih cepat berkembangnya pemikirannya. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Anak itu harus dibimbing. Dengan kata lain, peserta didik tersebut merupakan anak didik dari pendidik. Yang keempat yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya, dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk homo educantum. Apa itu homo educantum? Yaitu makhluk yang menghajatkan pendidikan.
Maksudnya, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat latin, sehingga membutuhkan pembinaan dan bimbingan dari pendidik. Maka dari itu, dapat kita ketahui peserta didik itu lebih bersifat aktif, mandiri, kreatif, dan sedikit bergantung kepada pendidik. Itu merupakan salah satu istilah yang disebut dengan atfalid, yang mana nama lain dari kata peserta didik.